فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk kepada prinsip yang berikutnya. Al-babul khamis, al-amru bil ijtima' 'alal haqq wan nahyu 'anit tafarruq. Perintah untuk bersatu di atas kebenaran dan larangan dari berpecah belah. Qala al-mu'allif rahimahullah, sang penulis berkata, al-aslu tsani, prinsip yang kedua dari prinsip agama ini, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah memerintahkan para hambanya untuk bersatu di dalam agama. Wa naha 'anit tafarruqi fi, dan melarang untuk mereka bercerai-berai, berpecah belah di dalamnya. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyah. Maka Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang memuaskan. Syafiyah yaitu menyembuhkan. Fadhamuhul awam, yang dipahami oleh orang-orang awam. Jelas sekali dalil-dalilnya, orang awam pun paham kalau dia paham bahasa Arab dan masih punya akal. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wastalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita untuk kita menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sebelum kita sehingga mereka binasa. Wa zakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din. Dan Allah memerintahkan dan Allah menyebutkan bahwasanya Dia telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi, dan melarang mereka untuk bercerai-berai di dalam agama ini. Ini di dalam Al-Qur'an. Wa yazidu wuduha, dan menambah kejelasan lagi ma waradat bihi sunnah, dalil-dalil yang datang dibawa oleh as-sunnah minal ajabil ujabi fi dzalik, yang sangat mengagumkan. Terlalu banyak dalil dengan berbagai macam sisinya menjelaskan masalah haramnya bercerai-berai dan berselisih. Tsumma sharal amru, kemudian perkara ini menjadi ila anna al-istiraqa fi usuliddin, bahwasanya perpecahan di dalam dasar-dasar agama wa furu'ihi, dan di dalam cabang-cabangnya, huwal ilmu wal fiqhu fid din. Itulah yang namanya ilmu dan fikih di dalam agama, yaitu kondisi berubah. Justru perpecahan itulah yang dianggap sebagai ilmu dan sebagai fikih. Wa shara al-ijtima'u fid din, dan jadilah persatuan di dalam agama ini la yaquluhu illa zindiqun aw majnun, tidak diucapkan kecuali oleh orang zindiq, yaitu munafik i'tiqadi, aw majnun, atau orang gila, yaitu dianggap gila, yang mengajak untuk bersatu di atas agama yang sama dan syariat yang sama. Asyara fi taufiqillahi wahdah, qauluhu rahimahullah. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah memerintahkan untuk para hambanya bersatu di dalam agama ini. Wa naha 'anit tafarruqi fi, dan melarang dari perpecahan di dalamnya. Fihi tansisun, di dalamnya ada penetapan ala anna luzumal jamaah min usuli sunnati waddin, bahwasanya kesetiaan kepada jamaah, yaitu jamaatul muslimin, itu termasuk dari prinsip-prinsip sunnah dan agama ini. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, wa fa'ammal istiraq, adapun masalah perpecahan fil ara'i wal adyan, di dalam pendapat-pendapat dan agama-agama, fa innahu mahdzurun fil uqul, dia itu terlarang secara akal, karena akan menyebabkan kondisi masyarakat itu menjadi lemah. Secara akal saja ini jelek.
muharramun fi qadayal usul, dan dia itu juga haram di dalam kasus-kasus, dalam kes-kes prinsip. Secara prinsip agama ini haram. Li'annahu da'iyatud dalal, karena perpecahan itu menyebabkan umat menjadi tersesat. Wa sababut ta'tili wal ihmal, menyebabkan umat menjadi terlantar. Ta'til yaitu ditinggalkan, wal ihmal yaitu terlantar. Baik. Dan nanti akan ada penjelasan tentang masalah ini insyaallah. Walau turikan nasu mutafarriqin, seandainya manusia itu dibiarkan bercerai-berai seperti di zaman Aus wal Khazraj, Rasulullah membiarkan mereka bercerai-berai, tidak dipersaudarakan. Demikian pula ketika Fathu Mekah, sebagian orang menuntut pada Rasulullah untuk apa? Untuk membalaskan darah saudara mereka, yang kemudian Rasulullah membiarkan misalkan, maka niscaya apa? Akan celaka umat ini. Terus-menerus akan terjadi pertumpahan darah. La tafarraqatil ara'u wan nihal, niscaya pendapat-pendapat dan aliran-aliran akan menjadi semakin tercerai-berai. Padahal Islam datang untuk menyatukan semuanya di atas sudut pandang yang sama. Wala kasuratil adyan wal milal, dan akan menjadi banyak agama-agama itu dan sama milal. Milal juga artinya agama secara mudahnya. Tetapi kalau din itu agama walaupun tidak dijalankan oleh satu orang pun. Sementara kalau milah itu adalah agama yang sudah menjadi budaya, itu namanya milah. Walam takun fa'idatun fi bi'satir rusul, dan tidak ada faedahnya pengutusan para rasul itu. Karena para rasul datang untuk apa? Menyatukan umat, bukan agar mereka dibiarkan tercerai-berai. Selesai dari kitab Al-Uzlah. Wa qala Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nara jama'ata haqqan wa shawaba. Kami berkeyakinan bahwasanya al-jamaah itu adalah benar dan sama shawab, sesuai dengan kebenaran. Wal furqata zaygan wa azaban, dan kami berpandangan bahwasanya perpecahan itu adalah penyelewengan dan siksaan. Selesai dari Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, kana min usuli ahli sunnati wal jamaah luzumul jamaah. Termasuk dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah kesetiaan kepada al-jamaah. Tidak suka untuk bercerai-berai, berpartai-partai dan sebagainya. Semuanya adalah satu saudara. Wa qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kana tanazu' wal ikhtilaf asyadda syai'in ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertengkaran dan perselisihan itu adalah sesuatu yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ini dan menyebutkan dalil-dalilnya, hadis Abdullah bin Amr dan lain-lain itu. Sekedar masalah sudut pandang tentang keharusan untuk berikhtiar dan keharusan untuk beriman pada takdir. Terjadi perselisihan di kalangan sahabat. Kemudian Rasulullah keluar dari kamar dan mengatakan, bihada umirtum, apakah untuk ini kalian diperintahkan? Dan seterusnya itu, hadis panjang. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Berarti kesimpulan dari ucapan para a'immah tadi adalah apa? Bahwasanya persatuan di dalam agama itu adalah termasuk dari prinsip yang terbesar dari agama ini sendiri. Dan dalil-dalilnya akan datang kita sebutkan insyaallah. Wa qauluhu rahimahullah, ucapan beliau rahimahullah, fa bayyanallahu hadza bayanan syafiyah. Maka Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang memuaskan. Bagaimana itu? Luzumul jamaah, kesetiaan kepada jamaah, kepada perkumpulan kaum muslimin semua, bukan perkumpulan kelompok-kelompok, tapi semua keumuman muslimin. Wa adamut tafarruq, dan tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Aslu dini jami'il anbiya, itu adalah prinsip agama seluruh para nabi, diutus untuk menyatukan umat di atas pandangan yang benar. Qala Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan kepada kalian, wahai umat Muhammad, dari agama ini apa yang Dia wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, yaitu Muhammad. Wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa itu syariat tersebut? Apa intinya tadi?
an aqimuddin hanya adalah tafsiriyah, yaitu Allah berfirman, tegakkanlah agama ini wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian itu berpecah belah di dalamnya. Semua disuruh untuk memegang syariat yang sama. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa bedanya antara wasiat dengan perintah? Di sini Allah Ta'ala menggunakan lafaz wasa, perintah, wasiat. Wasiat adalah al-amru al-mu'akkad, perintah yang ditekankan, namanya wasiat. Itu tidak harus menjelang kematian, tetap istilahnya adalah wasiat kalau perintah itu ditekankan. Ini menunjukkan bahwasanya persatuan di dalam agama dan tidak berpecah belah itu adalah perkara yang sangat ditekankan. Bahkan seluruh ulul azmi minar rusul diperintahkan dengan perintah ini. Tentunya seluruh nabi yang lain ikut semacam itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Terasa berat bagi kaum musyrikin apa yang engkau serukan kepadanya. Kaum musyrikin sudah biasa berpecah belah, masing-masing ikut pendapat sendiri, masing-masing ikut hawa nafsu sendiri. Ketika semua diajak bersatu untuk ikut dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah, mereka tidak mau. Maka ajaran Rasul ini berat bagi mereka. Na'am, ad-da'watu ila hadha saqilatun 'alal musyrikin. Memang benar bahwasanya seruan untuk masalah ini, bersatu di atas agama yang sama dan tidak bercerai-berai, itu terasa berat bagi kaum musyrikin. Li'annahum ahlul istirab, karena kaum musyrikin itu memang biasa berpecah belah. Dari mana datangnya partai-partai ini? Dari ajaran orang-orang kafir dari barat dan juga dari timur, terutama yang dari barat. Masing-masing dianggap memiliki hak untuk membuat partai sendiri. Padahal masing-masing partai nanti memiliki memiliki kelompok, dan kelompok itu nanti akan ta'assub, akan saling fanatik. Satu sama lain akan saling pukul, saling bunuh dan sebagainya. Padahal masih satu rumah sendiri. Sering itu kita dapati. Dan itulah kebiasaan kaum musyrikin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian menjadi termasuk dari kaum musyrikin. Maksudnya bagaimana? Minal ladina farraqu dinahum, dari golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok, seperti yang dialami oleh orang Yahudi. Diajak kepada ajaran yang sama, ternyata masing-masing pendetanya melakukan penyelewengan sehingga terpecah menjadi 71. Demikian pula orang Nasara diajak untuk ikut Injil, ternyata mereka bercerai-berai sampai menjadi terbentuk 72 kelompok. Demikian pula dari kalangan umat ini diajak untuk ikut ajaran yang sama, ternyata masing-masing memisahkan diri. Seperti di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi terjadi pengelompokan. Orang-orang Khawarij memisahkan diri ke wilayah Nahrawan, memisahkan diri dari Jamaatul Muslimin. Demikian pula di zaman Al-Hasan Al-Basri, orang-orang Mu'tazilah, yaitu mereka menyendiri, berdiri di mana? Duduk di salah satu tiang, menyelisihi ajaran imam terbesar waktu itu, imam terbesar Ahlus Sunnah, yaitu siapa? Al-Hasan Al-Basri. Demikianlah orang-orang yang tidak mau ikut ajaran yang benar, tetapi mengikuti hawa nafsu sendiri. Mereka membuat perpecahan, padahal kita dilarang yang semacam itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Adapun kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak merasa gembira dengan apa yang di dalam jiwanya, tetapi apa yang datang dari Rasul, itulah yang dia sambut dengan gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itulah hendaknya mereka gembira. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini masing-masing dari mereka itu tidak maksum. Kadang pendapatnya benar, kadang pendapatnya salah. Kalau dilihat dari dalil ternyata salah, maka walaupun tidak sesuai dengan perasaannya, dia setia kepada dalil itu. Dia gembira dengan datangnya dalil, walaupun tidak sesuai dengan perasaannya, mendatangkan kesedihan bagi dirinya, terasa berat dan sebagainya. Adapun kalau kelompok-kelompok yang lain, mereka bangga dengan anggaran dasar dari masing-masing mereka. Baik, makanya bagus ucapan Sufyan Ats-Tsauri, Waqi' Ibnu Jarrah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yaktubuna ma lahum wa ma 'alaihim. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siap menulis apa yang sesuai dengan mereka dan apa yang justru mengkritik mereka, siap untuk diperbaiki.
Sementara kata beliau ahlul bid'ah yaktubuna ma lahum wa la alaihim. Sementara ahlul bid'ah mereka siap menulis apa yang cocok untuk mereka, tetapi mereka tidak mau menulis apa yang menyelisihi kelompok mereka atau hawa nafsu mereka. Demikian pula ucapan sebagian salaf yang lain, ahlu sunnati wal jamaah yafrahuna ma lahum wa ma alaihim. Ahlu sunnah wal jamaah itu menerima seluruh dalil yang cocok dengan mereka ataupun yang tidak cocok. Sementara ahlul bid'ah adalah apa? Yaktubuna ma lahum wa yaktubuna ma alaihim. Sementara ahlul bid'ah mereka menulis dalil yang sesuai dengan mereka dan mereka menyembunyikan dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik, inilah perbedaan. Dan ini sebagai jawaban terhadap orang yang mengatakan bahwasanya semua dicela oleh Allah Ta'ala. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dan gembira dengan apa yang mereka miliki. Apa bedanya kalian dengan Syiah? Apa bedanya kalian dengan Jahmiyah? Semua bangga dengan apa yang pada mereka. Kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah bangga dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun hal itu mendatangkan kesedihan di hati mereka, karena terkadang tidak sesuai dengan perasaan, terkadang tidak sesuai dengan apa yang selama ini telah dipikirkan, terpaksa harus mengoreksi diri sendiri, seperti yang dialami oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau berdebat dengan seseorang dan beliau menang dengan apa ra'yu yang kuat. Kemudian ketika pulang beliau dapati, dalil ternyata menunjukkan pendapatku ini yang keliru. Maka apa? Langsung beliau lari dan mencari orang itu walaupun jaraknya sangat jauh. Demi apa? Demi mengoreksi pendapat beliau sendiri. Itu menunjukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkadang gembira kalau mendapatkan kebenaran, tetapi kalau ternyata keliru, maka dia siap dikritik dengan kekeliruannya tadi, walaupun tidak sesuai dengan perasaan sendiri. Baik. Farrasulu fi syakkin wa ahlul istirati fi syakka. Maka Rasul itu ada di satu tebing, ada di satu jalan. Sementara ahlul istirat, kelompok yang suka bercerai-berai, berpecah belah, mereka ada di jalan yang lain. Kenapa? Karena persatuan adalah jalan Rasul, perpecahan adalah bukan jalan Rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dan mereka itu berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Engkau bukan termasuk dari golongan mereka sedikit pun. Ini menunjukkan apa? Benar-benar orang-orang yang memisahkan diri dari jalan Rasul, itu Rasul bukan bagian dari mereka. Makanya mereka nanti akan apa? Akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat mereka adalah dari umat beliau, beliau mengatakan Allahumma ummati ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Ternyata malaikat mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu kebid'ahan apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memisahkan diri dari jalan Rasul, maka dia bukan lagi termasuk dari golongan Rasul. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maksud kami apa? Annal ikhtilaf munafin lima ba'atsallahu bihi rasulah. Bahwasanya perselisihan itu meniadakan ajaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa Rasul adalah persatuan di atas agama yang sama, di atas ajaran yang benar. Berasal dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa qaulul mu'allif rahimahullah, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu. Dan Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Waqtalafu qablana fahalaku. Dan mereka berselisih sebelum kita sehingga mereka binasa. Dalilnya qala Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datangnya kepada mereka bukti-bukti yang jelas, ulaika lahum adzabun azim. Mereka itulah orang yang mendapatkan siksaan yang besar. Jadi kita dilarang untuk apa? Setelah datangnya dalil yang jelas dan keterangan yang nyata, kemudian kita bercerai-berai. Harusnya apa? Semua bersatu untuk setia pada Rasul. Bukan setelah itu terjadi perpecahan, bukannya setelah itu terjadi apa? Tidak mau kembali kepada jalan Rasul. Dan memang apa? Kesetiaan kepada agama itu menuntut kedewasaan, juga menuntut apa? Kesabaran dan menuntut akal yang
lebih mendahulukan ajaran Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsu kita. Dulu kita dengan suara yang indah, kita gembira untuk apa bernyanyi dan mendapatkan hadiah. Demikian pula kepandaian kita untuk apa mengumandangkan suara yang indah. Tapi begitu datang dalil yang mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian, walaupun kita sedih, tetapi kita siap untuk apa kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita yakin ini adalah ajaran yang benar dan kesudahannya adalah baik. Demikian pula berikutnya lagi kita lihat, kita dulu pandai untuk apa? Untuk menggambar, terkadang mampu mendapatkan hadiah juara 1. Tapi kemudian apa? Ternyata datang dalil-dalil yang jelas, Rasulullah melarang dan Allah murka. Sehingga apa? Walaupun kita sedih, kita tinggalkan itu dan kita yakin Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Demikian pula di antara kita ada yang kaya raya tapi dengan apa? Hasil dari riba. Dengan apa? Bekerja di bank. Kemudian datang dalil yang jelas bahwasanya Allah dan Rasulnya siap mengumumkan perang kepada orang yang bermain riba. Kita sedih itu. Tetapi apa? Demi untuk kesetiaan pada Allah kita tinggalkan itu. Itulah yang seharusnya. Bukan kemudian masih apa? Terjadi perpecahan, tidak mau kembali kepada jalan Rasul. Baik. Kenapa? Karena kalau sudah datang bukti yang jelas, kemudian masih memisahkan diri dari jalan Rasul, Allah Ta'ala berfirman, ulaika lahum azabun azim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang besar. Baik. Wa kama fi hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, hadisnya banyak, di antaranya adalah riwayat ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim. Sesungguhnya pemilik dua kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, mereka bercerai-berai di dalam agama mereka ala fintaini wa sab'ina millah, mencapai 72 kelompok. Wa inna hadhil ummah satastariqu ala salasin wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya umat ini akan bercerai-berai mencapai 73 kelompok, yakni al-ahwa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, wahiyal jamaah. Ini menunjukkan yang setia dengan jamaahnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dia yang selamat. Sementara yang lain, dia ini yang sengaja untuk apa? Memisahkan diri dari jalan Rasul, sehingga diancam untuk masuk neraka. Baik. Wa qawluhu rahimahullah, dan ucapan beliau, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dia telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu fiddin di dalam agama ini. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi, dan melarang mereka untuk bercerai-berai di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, yaitu kalian semua, bukan agama ini bukan hanya untuk apa para mutawwi'un, kata orang-orang Yaman, khusus untuk orang yang berjenggot dan punya apa itu namanya, punya gamis. Bukan, agama ini untuk semua diwajibkan untuk berpegang dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Wazkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kuntum a'da'a, ketika kalian itu bermusuhan. Orang-orang Yasrib, mereka terpecah menjadi apa? Menjadi Aus dan Khazraj. Demikian pula orang-orang yang di Mekah, sering terjadi apa? Pertumpahan darah demi memperebutkan apa? Pengurusan Ka'bah dan sebagainya. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan dan melunakkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tadi bersaudara. Kelanjutan dari ayat ini apa? Wazkuru ikuntum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dan kalian itu sudah ada di bibir jurang neraka, tapi kemudian Allah menyelamatkan kalian. Ini menunjukkan apa? Perpecahan dan permusuhan tadi, hal itu akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, seperti yang disebutkan dalam hadis Muawiyah tadi itu. Makanya kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah awal dari ayat tadi, wa'tasimu. Karena iktisam di sini bukan sekedar istimsak.
Iktisam bukan sekedar maknanya adalah berpegang teguh, tetapi adalah mengambil sesuatu sebagai ismah, sebagai perlindungan. Ini menunjukkan barang siapa berpegang teguh dengan tali Allah, dia terlindung dari api neraka. Beda dengan orang yang memilih jalan-jalan yang lain, yang menyelisihi jalan Rasul, maka dia akan dapat terancam masuk ke dalam neraka setelah sebelumnya dia ada di bibir neraka tadi. Wa qauluhu rahimahullah wa yaziduhu wuduha. Dan yang menambah kejelasan lagi, ma waradat bihi sunnati minal ajabil ujab. Dalil-dalil yang dibawa oleh sunnah yang sangat mengagumkan, saking banyaknya dan saking beraneka ragamnya. Intinya kepada masalah yang sama. Fi dzalik, dalam masalah itu. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala luzumil jamaah. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya, mendorong umat beliau untuk setia kepada al-jamaah bisyatal wasail, dengan berbagai cara. Minha diantaranya apa? Al-amru biha, perintah untuk setia kepada jamaah, kepada kaum muslimin yang telah memilih satu pemimpin. Kama fi haditsil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khams, dan aku memerintahkan kalian dengan 5 perkara. Allahu amarani bihim, Allah memerintahkan aku untuk menjalankan itu. Yang pertama bil jamaah, yaitu setia dengan al-jamaah, persatuan kaum muslimin di atas apa? Satu pemimpin, untuk memilih satu pemimpin. Wasam'i wa ta'ah, mendengar apa yang diperintahkan oleh pemimpin tadi. Wa ta'ah, taat kepada perintahnya. Tentunya dengan apa? Dengan dalil kalau dia itu perintahnya adalah ma'ruf, perkara yang baik. Kemudian wal hijrah, perintah untuk hijrah dari tempat yang apa itu kita tidak mampu menegakkan agama kita di situ. Wal jihad fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Mungkin jihad berupa apa? Talabul ilm dan dakwah, atau mungkin berupa apa? Memerangi orang kafir kalau memang ada jihad yang syar'i dan sebagainya. Fa innahu man kharaja minal jama'ati qida shibr, karena sesungguhnya barang siapa keluar dari jamaah walaupun satu jengkal saja, faqad khala'a rabqatal Islam min unuqih, maka sungguh dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya, illa an yarji, kecuali kalau dia kembali, atau illa bima'ana hatta, sampai dia kembali. Ini menunjukkan barang siapa dia keluar dari jamaah kaum muslimin telah sepakat memilih seorang pemimpin yang muslim walaupun dia jahat, kemudian orang ini sengaja memisahkan diri, membentuk pemerintahan sendiri di bawah tanah, maka dia telah apa? Mengeluarkan diri dari jamaatul Islam, sehingga apa? Dia berhak untuk dibunuh. Tentunya ini yang membunuh adalah pemerintah, bukan kita. Baik, al-hadits akhrajahu Tirmidzi dan lain-lain, dan hadisnya sahih. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.